Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bu, permisi teman-teman. Saya Syarfin dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu dengan judul Ambulasi Masa Nifas. Nama kelompok yaitu Yosya Arvin Milenia Fitri, Diatika Indah Mutiarin, Fadia Jelita Haya, Yuli Miftahul Komariah, Dea Wanudia Asmita, dan Suci Rahmawati. Untuk pokok bahasan dari judul kami yaitu pengertian ambulasi, tujuan dan manfaat ambulasi, alat yang dibutuhkan untuk ambulasi, faktor yang mempengaruhi ambulasi, dan latihan ambulasi. Pengertian ambulasi. Ambulasi adalah kegiatan berjalan. Ambulasi merupakan upaya seseorang untuk melakukan latihan jalan atau berpindah tempat. Ambulasi dini adalah kebijaksanaan untuk secepat mungkin membimbing penderita keluar dari tempat tidurnya dan membimbingnya secepat mungkin untuk berjalan. Ambulasi mampu mencegah trombosis pada pembuluh tungkai dan membantu kemajuan ibu dari ketergantungan peran sakit menjadi sehat. Aktivitas dapat dilakukan secara bertahap, memberikan jarak antara aktivitas dan istirahat. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Diatika. Baik, terima kasih. Permisi Bu, permisi teman-teman. Saya Diatika. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu yang selanjutnya tujuan dan manfaat ambulasi. Yang pertama, agar ibu merasa lebih sehat dan lebih kuat. Lalu yang kedua, agar fal usus dan kandung kencing ibu lebih baik. Yang ketiga, kesempatan yang baik untuk mengajarkan ibu bagaimana cara merawat dan memelihara bayinya. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, tidak menyebabkan pendarahannya abnormal dan mempercepat pengeluaran leukemia. Lalu yang kelima, tidak mempengaruhi penyembuhan luka episiotomi atau luka yang berada di perut. Lalu yang selanjutnya, tidak memperbesar kemungkinan prolaps atau retroflexion. Lalu yang terakhir, meningkatkan sirkulasi darah. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fadia. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Diantika. Untuk selanjutnya yaitu alat yang digunakan untuk ambulasi. Yang pertama ada kruk. Kruk merupakan alat bantu jalan yang dapat digunakan satu atau dua untuk mengatur keseimbangan. Cara penggunaannya disandarkan pada ketiak dan ada juga yang disandarkan pada lengan. Sehingga agar seimbang biasanya digunakan secara berpasangan. Yang kedua ada tongkat. Tongkat adalah alat bantu sederhana yang terbuat dari kayu atau logam, biasanya digunakan oleh lansia dengan gangguan keseimbangan ringan. Selanjutnya ada walker. Walker merupakan alat bantu jalan yang memiliki dua ganggang sebagai tempat pegangan, serta 4 kaki sebagai penumpu. Biasanya walker terbuat dari logam atau aluminium sehingga cocok untuk lansia. Baik, untuk faktor yang mempengaruhi mekanik tubuh dan ambulasi akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mbak Yuli Miftahul. Baik, saya Yuli akan meneruskan presentasi dari teman saya, yaitu faktor yang mempengaruhi mekanik tubuh dan ambulasi. Yang pertama ada pengetahuan. Pengetahuan rendah dalam menggunakan mekanik tubuh akan menjadikan seseorang berisiko terjadi gangguan dalam koordinasi sistem neurologi dan muskuloskeletal. Yang kedua, ada kebiasaan gaya hidup. Perubahan ini kemungkinan besar akan menimbulkan kecerobohan dalam aktivitas sehingga akan terjadi gangguan dalam koordinasi antara sistem muskuloskeletal dan neurologi. Akhirnya akan terjadi perubahan dalam penggunaan mekanik tubuh secara benar. Yang ketiga ada emosi. Emosi yang berubah-ubah seperti perasaan tidak aman, tidak bersemangat, dan perasaan harga diri rendah akan memudahkan perubahan dalam mekanik dan ambulasi. Yang keempat ada nutrisi. Jika nutrisi kurang, akan menjadikan seseorang mengalami kelemahan otot dan memudahkan terjadinya penyakit seperti fraktur.
Yang kelima, status kesehatan, yaitu turunnya sistem muskuloskeletal dan sistem pernafasan. Dan selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mbak Dia Wanudia. Baik, terima kasih. Saya Dia izin melanjutkan. Latihan ambulasi duduk di atas tempat tidur. Langkah yang pertama yaitu menjelaskan prosedur yang akan dilakukan. Yang kedua, menganjurkan pasien untuk meletakkan tangan di samping badannya dengan telapak tangan menghadap ke bawah. Langkah yang ketiga, berdiri di samping tempat tidur pasien, kemudian meletakkan tangan pada bahu pasien. Langkah yang keempat, membantu pasien untuk duduk dan berdiri. Mohon maaf. Langkah yang keempat yaitu bantu pasien untuk duduk dan beri penopang atau bantal. Latihan ambulasi turun dan berdiri. Langkah yang pertama menjelaskan prosedur yang akan dilakukan. Langkah yang kedua mengatur kursi roda dalam posisi terkunci. Yang ketiga berdiri menghadap pasien dengan kedua kaki merenggang. Yang keempat fleksikan lutut dan pinggang saudara. Yang kelima menganjurkan pasien untuk meletakkan kedua tangannya di bahu saudara dan letakkan kedua tangan saudara di samping kanan kiri pinggang pasien. Yang keenam, ketika pasien melangkah ke lantai, tahan lutut saudara pada lutut pasien. Yang ketujuh, bantu berdiri tegak dan jalan sampai ke kursi. Yang kedelapan, bantu pasien duduk di kursi dan atur posisi secara nyaman. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak. Baik, saya Suci izin melanjutkan. Untuk latihan ambulasi selanjutnya yaitu membantu berjalan. Caranya, yang pertama, jelaskan prosedur yang akan dilakukan. Yang kedua, anjurkan pasien untuk meletakkan tangan di samping badan atau memegang telapak tangan perawat. Yang ketiga, berdiri di samping pasien dan pegang telapak dan lengan tangan pada bahu pasien. Yang keempat, bantu pasien untuk berjalan. Selanjutnya, untuk memindahkan pasien yang tidak dapat atau tidak boleh berjalan dari tempat tidur ke berangkat. Caranya yang pertama, jelaskan prosedur yang akan dilakukan. Yang kedua, atur berangkat dalam posisi terkunci. Yang ketiga, bantu pasien dengan 2-3 perawat. Yang keempat, berdiri menghadap pasien. Yang kelima, silangkan tangan di depan dada. Yang keenam, perawat menekuk lutut, kemudian tangannya ke bawah lutut pasien. Yang ketujuh, perawat pertama meletakkan tangan di bawah leher atau bahu dan bawah pinggang. Untuk perawat kedua, meletakkan tangan di bawah pinggang dan panggul pasien. Dan perawat ketiga, meletakkan tangan di bawah pinggul dan kaki. Yang kedelapan, angkat bersama-sama dan pindahkan ke berangkat. Yang kesembilan, atur posisi pasien di berangkat. Terima kasih. Sekian presentasi materi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.